disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini adalah bertepatan dengan hari Pentakosta. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik di sorga, Roh Kudus dicurahkan dan sampai hari ini, saudara, dia adalah pribadi yang aktif bekerja di tengah umatnya. Amin. Saudara, ini adalah menu sepanjang hari ini. Ibadah pertama ini saya akan bagikan bagaimana cara terbaik mengenal Roh Kudus. Tapi ini bagian pertama. Nanti lanjutannya ada di ibadah kedua. Cara terbaik kita bisa mengenal Roh Kudus. Paling tidak ada 10 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Roh Kudus. Ibadah ketiga dan keempat, manfaat keintiman dengan Roh Kudus. Saya bagi menjadi 2 bagian. Lalu ibadah 5 dan 6, Roh Kudus ingin menolong kita. Dalam hal apa saja Roh Kudus ingin menolong kita. Saya juga bagi menjadi 2 bagian. Dan di ibadah terakhir bagaimana kita bisa berserah kepada Roh Kudus. Saudara, ada beberapa hal praktis bagaimana kita bisa mengenal pribadi Roh Kudus. Ada seorang penulis, kalau nggak salah namanya Francis Chan. Saya nggak pernah baca bukunya, tapi saya tertarik dengan judulnya. Judulnya berjudul Forgotten God. Ternyata orang Kristen modern ini melupakan pribadi yang namanya Roh Kudus. Pribadi ini kita sering salah artikan. Tapi hari ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sejak dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan sampai hari ini. Dialah pribadi yang dijanjikan. Petrus berkhotbah dengan luar biasa kepada khalayak ramai untuk pertama kalinya sejak Yesus naik ke sorga. Dia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini bukan the gifts of the Holy Spirit, yaitu 9 karunia. Tapi karunia Roh Kudus di sini adalah karunia pribadi Roh Kudus. Sejak kita lahir baru, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Bahkan dia tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Sometimes kita melupakan bahwa dia itu tinggal di dalam diri kita. Dia itu begitu dekat dan dikatakan tubuh kita adalah bait suci atau bait Allah. Jadi tahukah saudara, alamat Roh Kudus di muka bumi itu adalah di dalam tubuh kita. Dia tinggal bersama dengan kita, dia tidak meninggalkan kita menjadi orang yang yatim piatu atau anak yatim piatu, tapi dia itu diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk keselamatan kita atau penebusan kita. Dengan kata lain saudara, dia pribadi itu diberikan dalam diri kita untuk menolong kita, menjamin kita, sampai nanti, sampai akhirnya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, itu jaminan bahwa kita akan menerima hidup yang kekal atau penebusan keselamatan yang kekal. Katakan amin. Tuhan gak meninggalkan kita. Nah, tapi kenyataan bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, tidak menjamin bahwa kita mengenal pribadinya. Saya ulangi, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Bahkan itu adalah bukti bahwa kasihnya atas hidup kita. Saudara, tahukah saudara bagaimana cara Bapa mengasihi kita? Siapa yang tahu? Cara Bapa mengasihi kita adalah dengan memberikan satu-satunya putranya yang tunggal mati ganti dosa kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Yesus mengasihi kita? Yesus mengasihi kita, membuktikan kasihnya dengan cara mati bagi kita. Bahkan jauh sebelum kita bisa mencintai dia kembali. Pada waktu kita berdosa. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara pribadi Roh Kudus mengasihi kita? Yaitu dengan cara dia tinggal di dalam diri kita
Dan bahkan dikatakan untuk selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Kenapa kok bisa dikatakan Roh Kudus mengasihi kita dengan cara tinggal di dalam diri kita? Bapak Ibu, tidak semua dari kita itu menjalani kehidupan yang kudus. Bahkan banyak dari kita itu setiap hari secara konstan mendukakan pribadi Roh Kudus. Kita hidup dalam kehidupan yang kotor, pikiran kita, mulut kita, tindakan kita, bahkan motif kita. Tapi dia tetap memilih untuk tetap tinggal dalam diri kita. Sekalipun mungkin. Dia adalah pribadi yang lembut, Anda harus tahu. Sekalipun mungkin sebetulnya dia tidak kerasan tinggal dalam diri kita. Pernahkah saudara tinggal dalam sebuah tempat yang penuh dengan kotoran binatang? Pernahkah Anda tinggal di sebuah tempat yang kotor, tidak pernah disapu, penuh dengan barang-barang? Begitulah gambaran pribadi Roh Kudus. Dia itu tinggal di dalam diri kita. Bahkan mungkin dalam kondisi dia paling sering kita abaikan, kita lukai, kita dukakan. Saudara, tapi itu adalah bentuk komitmen dan kasihnya kepada kita. Dia tetap tinggal di dalam diri kita dan tidak meninggalkan kita. Katakan amin. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa meninggalkan seseorang. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan dia akan tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Tapi sekalipun dia bisa tinggal dalam diri kita selama-lamanya, dia bisa undur dalam kehidupan kita. Undur dalam hidup kita itu dia tetap ada, tapi dia akan begitu pasif dalam kehidupan kita. Karena kita mungkin tidak pernah membuka diri untuk mengenalnya. Dan kita gak pernah tahu apa yang mendukakan dia dan bagaimana cara kita itu memperlakukan dia. Dan hari ini paling tidak sebagai permulaan, pembukaan. Bagaimana cara terbaik untuk kita bisa mengenal Roh Kudus? Yang pertama saudara, kita buka sama-sama Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini adalah statement yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Yesus. Yesus pada waktu itu berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tinggal bersama-sama dengan muridnya. Melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya bisa melihat Yesus dalam bentuk kemanusiaannya. Berjalan setiap hari bersama dengan Yesus. Lalu satu kali Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna. Lebih berguna dan lebih baik kalau aku pergi. Ketika aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur. Dialah yang akan menggantikanku. Kalau hari ini kau melihatku secara fisik, tapi dia akan menyertaimu selama-lamanya dan tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Nah, perhatikan bagaimana Yohanes itu menyampaikan pesan atau menuliskan kata-kata yang pernah diucapkan Yesus. Yesus memperkenalkan pribadi atau memperkenalkan Roh Kudus itu sebagai pribadi. Tidak pernah Roh Kudus itu dinyatakan dalam bentuk kuasa. Saya ulangi, Yesus di ayat ini tidak menyatakan Roh Kudus itu dalam bentuk kuasa, katakan kuasa, atau sebuah pengaruh. Tidak, saudara. Tapi Roh Kudus itu diperkenalkan Yesus. Dan itu dicatat oleh Yohanes. Dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, perhatikan, aku akan mengutus apa saudara? Dia, katakan dia. Jadi ini berarti Roh Kudus ketika diperkenalkan oleh Yesus,
Dia adalah seorang pribadi dan bukan sekedar pengaruh atau kuasa. Katakan amin. Masalahnya begini, Roh Kudus itu punya kuasa enggak? Roh Kudus itu berkuasa enggak? Roh Kudus bisa menyalurkan pengurapan enggak? Yes, 100%. Tetapi Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang pribadi. Gereja kita sangat terbuka terhadap yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja hari ini, menyatakan kuasanya. Kesembuhan, nubuatan, karunia iman, karunia marifat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kita percaya dan kita melihat di dalam gereja kita itu beroperasi. Kita tidak memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Halo, amin. Tapi kita tidak boleh mencari dia. Tapi kita nggak boleh begini. Kita nggak boleh melihat dia sebagai kuasa. Jadi catat baik-baik poin yang pertama. Kalau Anda ingin mengenal Roh Kudus dengan baik, dengan lebih baik, jangan pakai atau gunakan Roh Kudus sebagai kuasa. Tapi carilah dia sebagai pribadi. Halo, amin. Jadi kalau dia pribadi, maka kita akan mencari dia untuk bersekutu dengannya. Tapi kalau dia ini cuma sebatas kuasa atau pengaruh, maka kita akan mencari kuasa tersebut atau mencari pengaruh tersebut untuk tujuan kita. Tapi kalau dia pribadi, kita akan mencari dia untuk kita bisa bersekutu dan mengenalnya. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini buang jauh-jauh sebuah pemikiran di benak kita bahwa Roh Kudus itu sebatas kuasa. Kelihatannya ini klise, tapi dalam keseharian kita itu bisa terjebak untuk mencari kuasa dan bukan mencari pribadinya. Betul-betul mencari kuasa dan bukan pribadinya. Saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kuasa dan karunia itu menyertai kita. Kenapa kuasa dan karunia itu menyertai kita? Karena sang pemberi kuasa itu ada dalam diri kita. Katakan amin. Berhenti menggunakan Roh Kudus sebagai kuasa. Dia adalah pribadi yang kita cari. Halo, amin. Jadi kalau dia adalah pribadi, berarti goalnya, tujuan akhirnya adalah mengenalnya. Goalnya adalah bagaimana kita bisa dipimpin olehnya, bagaimana kita bisa dipenuhi olehnya, dan bagaimana kita bisa mengenalnya. Halo, amin. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dan ini inti perjalanan kekristenan kita, mengenalnya. Pertama kali ketika saya lahir baru, cara mengecek bahwa kalau kelahiran baru Anda itu betul-betul sejati, Anda akan mengejar pengenalan ini. Pertama-tama dimulai ketika Anda mengenal pribadi Roh Kudus. Saya sering mengatakan, saudara, kalau Anda ingin selamat, Anda harus punya hubungan yang benar dengan Kristus. Kalau hubungan Anda dengan Kristus benar, maka hubunganmu dengan Allah benar dan Anda menerima keselamatan. Tapi kalau Anda ingin menang di dalam perjalanan kekristenanmu, mengalami kehidupan yang berkemenangan, kita harus punya hubungan yang benar dengan pribadi Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Coba kita lihat 2 Korintus 13 ayat 14.
2 Korintus 13, kita baca ayat 14. Ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Ini adalah surat yang kedua, dan di bagian penutup Paulus menuliskan begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah atau kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Terjemahan NIV, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Jadi Yesus itu menawarkan kasih karunia. Yesus memberikan kasih karunia. Bapa menawarkan kasihnya, the love of God. Bapa memberikan kasihnya. Dan ternyata yang ketiga, Roh Kudus itu menawarkan sebuah persekutuan. Katakan persekutuan. Dan Roh Kudus memberikan persekutuan. Ini adalah luar biasa, saudara. Ditulis Yesus itu punya kasih karunia untuk diberikan dan ditawarkan. Bapa itu punya kasih yang diberikan dan ditawarkan untuk menyertai kita. Sedangkan Roh Kudus itu menawarkan dan memberikan persekutuan kepada kita semua. Lalu amin. Berarti pemprakarsa hubungan itu adalah adalah Roh Kudus. Poin yang kedua, catat baik-baik. Bagaimana saudara bisa mengenal pribadi Roh Kudus lebih baik? Saudara harus tanamkan dan selalu ingat. Saudara harus selalu sadar bahwa Roh Kudus itu ingin membangun hubungan dengan saudara jauh lebih daripada kita ingin membangun hubungan dengannya. Katakan amin. Roh Kudus itu ingin punya hubungan dengan kita lebih daripada kita itu menginginkan punya hubungan dengan dia. Sebab dialah yang memprakarsai. Dialah yang menawarkan fellowship itu. Dialah yang menginginkan fellowship itu. Itulah sebabnya karena dia yang merindukan, dia menginginkan kita. Dia menginginkan hubungan kita dengannya. Halo amin. Karena dia pribadi, berarti itu dia itu bisa merasa diabaikan, dia juga bisa merasa ditolak, saudara. Sama seperti orang-orang yang ada di rumah kita. Kalau kita nggak pernah menyapa pasangan kita, menyapa anak-anak kita, kalau kita nggak pernah bercakap-cakap, kalau Anda pergi jauh dan Anda nggak pernah merindukan siapa? Pasangan saudara, anak-anak saudara. Maka mereka, orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita akan bisa merasa tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak diingini, dan bahkan bisa merasa tertolak. Begitu pula dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia bukan kuasa, dia bukan pengaruh, tapi dia adalah pribadi yang tinggal di dalam diri kita. Kalau Bapa menawarkan dan memberikan kasih kepada kita, Yesus memberikan kita kasih karunia, menawarkan kasih karunia. Ternyata Roh Kudus itu menawarkan hubungan atau fellowship, persekutuan. Roh Kudus itu menginginkan persekutuan dengan kita. Halo amin. Tapi Pastor Fuji, saya ini belum terlalu suci. Aku ini masih punya banyak kesalahan. Berapa banyak kita itu merasa bahwa persekutuan dengan Roh Kudus itu untuk hamba-hamba Tuhan tertentu yang dipakai Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus itu hanyalah untuk figur-figur tertentu yang dipakai Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Lalu kita merasa bahwa sepertinya kok aku gak bisa punya persekutuan itu. Saudara perhatikan kata-kata terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan begini saudara. Saya bacakan ya. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship
of the Holy Spirit. Katakan fellowship of the Holy Spirit. Bukan the fellowship with the Holy Spirit be with you all. Tapi the fellowship of the Holy Spirit. Berarti persekutuan ini dari Roh Kudus yang memprakarsai. Bukan menunggu kita itu suci dulu, terlalu suci dulu, siap dulu. Kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dulu. Tidak, saudara. Bahkan ada kata-kata be with you all. The fellowship of the Holy Spirit be with you. All, katakan all. Berarti Roh Kudus itu menginginkan kita secara personal. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu. Dia menginginkan persekutuan dengan kita. Di dalam Roh Kudus. Katakan amin. Berarti ini terbuka untuk kita semua. Sadari saudara, kita bisa punya persekutuan dengan Roh Kudus. Setiap kita. Ada amin. Inilah waktunya Bapak Ibu. Kalau Anda ingin beranjak dewasa, saudara harus berhenti bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya orang lain. Saudara, Roh Kudus itu ingin bersekutu dengan kita. Roh Kudus itu ingin memimpin kita. Roh Kudus ingin bercakap-cakap dengan kita. Roh Kudus bahkan ingin mengajar kita. Tapi kenyataannya, kita itu lebih cenderung menginginkan Roh Kudus yang ada dalam diri orang lain, padahal lupa kalau dia juga memiliki Roh Kudus yang sama dalam dirinya. Saya tidak berkata bahwa kita nggak butuh diajar oleh orang lain. Roh Kudus bisa bekerja melalui orang lain. Tapi kalau kita mau beranjak dewasa, kita harus membangun persekutuan itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Halo, amin. Dialah yang menawarkan dan memprakarsai persekutuan itu. The fellowship of the Holy Spirit, persekutuan dengan pribadi Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan lebih baik. 2 Timotius 3 ayat 16. Anda masih bersama dengan saya, amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, bahasa Inggrisnya inspired by God. Bahasa Indonesia terjemahan yang lain. Semua kitab suci dinafasi oleh Allah. Jadi kata inspired itu seperti, kalau dalam bahasa aslinya itu seperti dihembusi atau dinafasi oleh Allah. Itu bermanfaat untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Versi Amplified. Every scripture is God-breathed, given by His inspiration. Cara terbaik yang ketiga untuk kita bisa mengenal Roh Kudus adalah beri makan dirimu dengan firman Allah. Beri makan dirimu dengan firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu menghinggapi lalu menginspirasi, mendorong orang-orang kudus pada zaman itu untuk menulis ayat-ayat Alkitab yang hari ini ada di tangan kita. Yang luar biasanya Alkitab itu adalah, Alkitab kita ini tidak mengandung kontradiksi atau kesalahan. Kenapa kita menerima Alkitab yang kita pegang dalam kehidupan kita ini sebagai firman Allah? Karena Alkitab ini diprakarsai atau dihembusi, diinspirasi oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu memakai manusia di zaman yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda, di tempat yang berbeda pula,
Namun semuanya dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu bisa sinkron, tidak bertabrakan atau tidak berkontradiksi, tidak melawan satu sama lain, padahal ditulis oleh pribadi yang berbeda, kepribadian yang berbeda-beda pula, dan di tempat yang berbeda, di zaman berbeda. Tapi kok isinya bisa sama? Karena inspirasinya dari pribadi yang sama, namanya Roh Kudus. Makanya Alkitab kita itu ajaibnya di situ, saudara. Alkitab kita memang tidak diturunkan dari langit. Turun gitu ya. Seolah-olah langsung turun, kita pegang. Tapi ini ditulis, Roh Kudus memakai pribadi dari yang berbeda-beda, ya orang yang berbeda, kepribadiannya juga berbeda. Contohnya, Rasul Paulus dengan Musa, itu zamannya beda. Musa menulis 5 kitab Pentateuch, 5 kitab pertama dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara, Rasul Paulus beda juga dengan Matius. Mereka itu beda zaman, beda tempat. Bahkan mereka mungkin kalau beda zaman berarti mereka gak ketemu. Tapi apapun yang ditulis itu bisa sinkron dan selaras. Itulah sebabnya kita menerima firman Allah. Alkitab kita itu sebagai firman Allah. Firman yang diinspirasi oleh Roh Kudus sendiri. Dialah roh kebenaran. Katakan amin. Makanya hari ini kita orang Kristen menerima Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Katakan otoritas tertinggi. Kalau Anda meragukan dan mempertanyakan Alkitabmu sendiri, berhenti jadi orang Kristen. Saudara, sayang sekali kalau kita orang Kristen meragukan firman Tuhan itu sebagai firman yang bisa salah. No. Nah, itulah sebabnya karena firman ini diinspirasi, dihembusi oleh Roh Allah sendiri. Ketika kita membaca, menyelidiki dan merenungkan firman itu membuka pintu bagi kita untuk bisa mengenal pribadi Roh Kudus lebih baik. Katakan amin. Karena di balik tulisan-tulisan yang ditulis oleh Roh Kudus, ada pribadinya. Katakan amin. Saya menekankan Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengenal Roh Kudus, saya mengenal pribadi Roh Kudus itu ketika saya bergaul karib dengan firman. Karena ketika kita membaca tulisan-tulisan Allah, pribadi penulisnya, Roh Kudus, itu juga ada. Halo amin. Berdoalah sebelum Anda membaca, karena Anda gak mungkin bisa membuka pewahyuan atau arti kalau Anda, pikiran Anda dan hati Anda tidak diterangi oleh sang penulis dari firman itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengenal seseorang, ya pertama-tama kita harus kenali dari manual booknya. Dari manual booknya ini, yaitu firman Allah, Alkitab kita bisa mengenali cara berpikirnya Tuhan. Rancangannya itu bagaimana. Kita juga bisa mengenali sifat-sifatnya. Kita bisa mengenali apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Katakan amin. Kita juga bisa mengenali bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Kita bisa menyelami jalan-jalannya itu bagaimana. Jadi kalau Anda semakin kaya merenungkan, menyelidiki firman Allah, disitulah terbukalah pintu untuk Anda bisa bergaul dengan Roh Kudus dan mengenalnya. Ada amin. Anda juga bisa mengenali apa yang membuat Roh Kudus itu bersuka cita dan apa yang membuat Roh Kudus itu berduka cita. Kalau Anda ingin mengenal Roh Kudus lebih baik, saudara, beri makan dirimu dengan firman. Yang setuju katakan amin. Nah, perhatikan kata-kata tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau tulisan logos yang kita baca itu tertulis karena Roh Kudus yang mengilhamkan,
waktu kita membaca firman, kita juga butuh ilham atau kita butuh Roh Kudus untuk meneranginya. Disinilah saudara, makanan bagi roh kita itu adalah Roh Kudus firman yang dihidupkan. Itu menjadi makanan bagi roh kita. Firman yang dihidupkan itu adalah firman yang diterangi atau firman yang dihembusi oleh Roh Kudus. Yang jadinya menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau logos itu sendiri berguna, saudara. Tapi ketika firman itu dihidupkan, dihembusi oleh Roh Allah, maka firman itu menjadi hidup. Dan waktu kita baca firman, kalau Anda baca firman dengan kekuatan pikiran Anda sendiri, dibanding dengan Anda baca firman dengan Roh Kudus, Anda minta Roh Kudus untuk menerangi, itu bedanya di sini saudara. Ketika Anda baca, menyelidiki, itu seperti Roh Kudus itu mempercepat semuanya, seperti masakan. Ya, kalau Anda baca logos saja, itu seperti Anda itu, di situ ada bahan mentah semuanya, yang belum dimasak. Tapi kalau Anda membaca dengan pribadi Roh Kudus, yang menerangi dan menghembusi, itu akan jadi makanan yang siap saji. Halo amin. Makanan yang sudah matang. Yang siap untuk Anda telan, Anda makan menjadi makanan bagi manusia batiniah saudara. Saudara, penting untuk kita bisa merenungkan firman dengan pribadi Roh Kudus. Yang keempat, Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Versi New King James, the spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Saya bacakan satu ayat lagi, versi New Living Translation. The Lord's light penetrates the human spirit. Terangnya Tuhan itu mempenetrasi roh manusia, exposing every hidden motive. Berarti dari sini, Anda perhatikan, manusia itu, siapakah manusia itu? Saya kasih tahu ya, siapakah Anda? Anda adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya ulangi. Kita ini adalah makhluk rohani, makhluk roh yang punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang tinggal di dalam wadah yang namanya tubuh jasmani. Halo amin. Nah, di mana Roh Kudus itu bisa berbicara dan bersekutu dengan kita? Roh Kudus itu berbicara dan bersekutu itu dengan manusia roh kita. Katakan amin. Disitulah letak persekutuan dengan Tuhan. Nah itulah sebabnya poin yang keempat, bagaimana Anda itu bisa mengenal Roh Kudus adalah dengan Anda berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya tambahkan di dalam hati saudara. Maksudnya dalam hati begini loh. Anda itu, kenapa kok saya tambahkan di dalam hati? Anda perlu bercakap-cakap dengannya. Saudara perlu menyapanya. Bagaimana kita ini, kalau misalnya kita ini pergi ikut CG, lalu kedatangan VIP atau orang baru datang di CG kita, bagaimana cara kita memperlakukan dia sebagai orang? Dengan cara menyapanya, menyambutnya, berkenalan dengannya. Coba bayangkan kalau Anda itu orang baru masuk dalam sel grup kita, connect grup kita. Anda nggak disambut, Anda nggak disapa, Anda nggak diajak ngomong, kira-kira Anda bakal keluar nggak? Anda pasti akan keluar nggak betah. Kenapa saudara? Karena Anda dianggap sebagai pajangan.
Anda tidak diorangkan. Begitu pula dengan Roh Kudus, saudara. Saudara perlu berbicara. Kalau Anda ingin berjalan dengan Roh Kudus, Anda harus berbicara dengan Roh Kudus. Coba ikuti kata-kata saya. Walk, talk. If you want to walk with the Holy Spirit, you have to talk with Him. Kalau Anda ingin berjalan bersama dengan Roh Kudus, Anda harus berbicara dengannya. Berjalan, berbicara. Berjalan, berbicara. Katakan amin. Kembangkan Anda untuk berbicara dengannya. Anda bisa berbisik. Ya, kalau Anda di ruang doa, Anda bisa berkata-kata dengan suara yang lebih keras. Kalau Anda di tempat ramai, Anda bisa bergumam, berbisik. Roh Kudus tolong. Bahkan Anda bisa bicara dengan Roh Kudus di dalam hatimu. Kenapa? Kok di dalam hati pun Tuhan tahu? Karena Dia menyelidiki hati kita, Dia membaca hati kita. Bahkan di dalam hati kita, yaitu di dalam our innermost, di dalam manusia roh kita, itulah tempat kita bersekutu dengannya. Bahkan Anda bisa berbicara dengannya dalam hati. Atau Anda bisa berbisik, bergumam. Roh Kudus, saya kalau baca Alkitab, ya kalau saya nggak ngerti, itu otomatis Roh Kudus, apa ini maksudnya? Roh Kudus, lalu saya berbahasa roh. Roh Kudus, nanti lihat ya. Begini loh, kadang kita itu nggak percaya bahwa Roh Kudus bisa meresponi. Kita itu lebih percaya setan bisa meresponi. Saya ulangi ya, kita itu kadang lebih aware, lebih sadar akan kehadiran setan daripada kehadiran Roh Kudus. Dalam kehidupan saya, ada terjadi sesuatu yang tragis menurut saya dan itu menggambarkan banyak orang Kristen. Saya pertama kali ikut CG, sel group GMS, itu tahun 98. Saya itu terkejut karena apa? Waktu sharing-sharing, dulu itu namanya CGL itu namanya fasilitator. Oh ya, waktu aku baca Alkitab Tuhan ngomong begini. Tuhan, lalu yang lain sharing, Tuhan kira-kira ya begini, Tuhan ingatkan ini, Tuhan ngomong begini di hatiku. Saya terkejut, Tuhan bisa ngomong. Sementara saya nggak pernah terkejut kalau setan itu bisa jawab. Karena apa? Saya dulu pernah, waktu SMP pernah mainan jalangkung. Beneran, ini jangan ditiru. Roh jahat itu real. Itu pakai kertas lalu ada angka-angka, lalu gandengan sama orang, lalu bolpennya bisa gerak sendiri. Ditanyain bisa jawab letternya. Jangan ditiru. Karena itu okultisme. Jadi tiap kali ngomong, panggil roh jahat. Hai, itu yang disebut tadi. Itu setannya bisa gerak sendiri. Lalu saya tanya, apa? Dijawab bener loh saudara. Goyang sendiri. Itu di kelas waktu SMP, SMA. Sementara waktu ikut CG, saya kaget. Roh Kudus Tuhan bisa ngomong. Itu membuktikan bahwa kita itu lebih percaya setan bisa ngomong daripada Roh Kudus bisa bicara. Bapak Ibu, itulah menggambarkan karena kita nggak percaya bahwa Roh Kudus bisa meresponi atau menanggapi percakapan kita dengannya. Karena kita nggak percaya, makanya kita nggak pernah berbicara kepadanya. Kita nggak pernah tanya kepadanya. Kita nggak pernah ngobrol. Bahkan saya berkali-kali, saya ini punya kayak semacam perpustakaan pribadi. Saya kadang itu cari buku itu hilang, sulit nyarinya. Beneran. Dan ini sudah menjadi apa ya? Otomatis kalau saya sudah kesulitan gak bisa cari. Saya akan bergumam, Roh Kudus tolong tunjukkan di mana tempatnya. Waktu saya tenang gak panik, gak ngomel-ngomel gitu ya. Biasanya gak ketemu kan kita panik ngomel-ngomel, betul gak? Gitu ya. Waktu saya mulai tenangkan diri, saya gak ngomel-ngomel, saya gak panik.
Roh Kudus tolong saya berkali-kali bisa menemukan buku yang saya cari. Berkali-kali loh saudara. Tiba-tiba diingatkan. Atau kadang waktu kita memandang begini, bisa kayak di highlight, di zoom di sebuah lokasi. Ya bahkan beberapa waktu yang lalu itu pernah barang hilang, apa hilang. Anda bisa, satu kali Alkitab saya itu pernah saya cari gak ketemu. Rupanya Alkitab itu kebawa di koper, waktu dibongkar sama mbak gitu ya di rumah, ART di rumah, ternyata itu keambil lalu dimasukkan di lemari anak saya yang nomor 3. Bayangkan, Alkitab itu bisa nyangkut di lemarinya anak saya nomor 3. Siapa yang mikir ke situ, saudara? Gak akan berpikir ke situ. Saya cari gak ketemu, terus saya tenang, saya ingat saya duduk di depan televisi, gitu ya. Waktu saya duduk di depan televisi, waktu itu ada film apa gitu ya. Bukan saya nonton film itu, tiba-tiba di subtitlenya itu ngomong bahwa barang itu, sesuatu yang hilang itu bisa dicari. Langsung itu memberikan jawaban. Kenapa? Saya itu minta tolong, bahkan saya sampai minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus, sorry kok saya sampai teledor, hilang Alkitab. Roh Kudus tolong. Lalu lewat teks itu bisa kayak muncul kata-kata bahwa itu gak hilang. Saya jadi tenang, itu gak hilang. Tahu gak, dalam waktu keesokan harinya, tiba-tiba ART saya bongkar itu, lalu tiba-tiba langsung kasih saya surprise, dikasih ke istri saya dulu, lalu coba istri saya ngomong gini, Pastor Lena ngomong gini, coba aku punya surprise buatmu. Lalu saya ngomong gini, Alkitab kan? Iya, aku sudah tahu, Roh Kudus sudah ngomong. Bahwa itu gak hilang, itu ada. Beneran saudara, itu Roh Kudus itu seril itu. Saya itu sampai begitu Alkitab itu saya terima. Saya termenung. Ternyata Roh Kudus itu meresponi percakapan kita. Saudara, kita harus bertobat. Kita itu lebih percaya setan bisa ngomong daripada Roh Kudus bisa menanggapi percakapan kita. Tengok kanan kiri, bertobatlah. Coba hari ini ya, siapa yang lebih sadar kehadiran setan daripada Roh Kudus? Buktinya Anda kalau malam takut. Jalan di tempat yang gelap takut. Seolah-olah kayak setan itu ada di mana-mana, maha hadir. Anda lebih sadar sama kehadiran setan daripada pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Bapak Ibu, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Roh jahat itu ada, tapi roh jahat tidak maha hadir. Tidak di semua rumah itu ada setannya. Siapa yang beranggapan bahwa tiap kali masuk rumah pasti somewhere ada setannya di sini. No, apalagi kalau Anda sudah usir dalam nama Yesus. Tidak di semua tempat itu ada roh jahatnya. Sekalipun saya tahu roh jahat itu banyak, tapi roh jahat gak bisa ada di suatu tempat bersamaan di tempat yang lain, itu gak bisa. Dia gak omnipresence. Tapi ada satu pribadi yang lebih besar, namanya pribadi Roh Kudus, yang sering kita itu malah gak aware. Makanya kita gak pernah ajak dia ngobrol. Saudara, dalam segala hal, Anda bisa ajak dia bicara dalam hati, Anda bisa bergumam, berbisik, Anda bisa menyapa dia, katakan amin. Yang terakhir, yang kelima, nanti 5 berikutnya saya akan lanjutkan. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi untuk kita itu bisa melihat dan mengalami Tuhan, ternyata ada syaratnya. Kita harus suci hatinya. Saya catat poin yang kelima, jagalah hatimu tetap lembut di hadapan Tuhan.
Saya ulangi, jaga hati tetap lembut kepada Tuhan. Mazmur 78 ayat 72. Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini menggambarkan tentang Daud. Bahasa Inggrisnya, He shepherd them according to the integrity of his heart. Ada kata integritas di dalam hati. Katakan integritas dalam hati. Itu namanya suci hatinya. Saudara, kalau Anda itu ingin bergaul dengan Tuhan, Anda perlu perhatikan hati saudara. Apakah hati saudara itu hati yang peka kepadanya dan cukup lembut, saudara? Atau hati saudara ini keras? Hati saudara ini sudah menebal, tidak lagi peka. Hati kita harus seperti kulitnya bayi. Ya, kulit yang lembut. Hati kita harus cukup lembut, saudara. Tahukah saudara, hati yang keras, kalau kita ini punya hati yang salah, sulit untuk kita itu bisa mengenal Roh Kudus. Hati yang salah, hati yang tidak suci, sulit untuk kita bisa mengalami pribadi Roh Kudus. Karena pribadi Roh Kudus itu pribadi yang lembut, pribadi yang suci dan kudus, maka kita harus selaraskan hati kita dengan pribadinya. Ada amin. Baru kita itu bisa mendengar suaranya. Baru kita bisa bergaul dengannya. Perhatikan bagaimana saudara itu, perhatikan hati saudara. Jadi lewat di sini kita bisa tahu rahasia keintiman kita dengan Tuhan. Ya, bukan Anda berdoa berdoa panjang-panjang. Bukan Anda berpuasa 100 hari. Rahasia keintiman dengan Tuhan adalah menjaga hatimu tetap lembut dengan Tuhan. Apakah bukan berarti kita nggak boleh berdoa? No, kita harus meluangkan waktu kita untuk berdoa. Katakan amin. Apakah bukan berarti kita nggak boleh berpuasa? Anda perlu berpuasa. Tapi yang dimaksudkan Alkitab itu begini loh. Satu kali Yesus itu pernah ngomong, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Kita bisa meluangkan waktu untuk menyembah dia 1 jam, 2 jam, tapi hati kita itu gak ada di situ. Hati kita menjauh daripadanya. Jadi percuma kita ini baca Alkitab berjam-jam, meluangkan waktu menyembah Tuhan atau berpuasa, kalau hati kita itu menjauh daripadanya. Bahkan Alkitab katakan, semua yang mereka lakukan itu hanyalah ajaran atau tradisi manusia. Yang kita lakukan, kalau kita ini mau menjadi agamawi itu bisa, saudara. Kita ikut doa puasa, kita baca Alkitab, ya, lalu kita menyembah Tuhan di rumah. Tapi semuanya itu hanyalah aktivitas tanpa hati. Itu sebabnya rahasia keintiman adalah Anda perlu menjaga hati Anda tetap lembut di hadapan Tuhan. Halo, amin. Jadi kalau ada satu hal Tuhan itu memperingatkan kita, cepat responi. Pernah Anda baca ayat, jangan keraskan hatimu pada waktu Tuhan menegur, waktu Tuhan berbicara, jangan engkau keraskan hatimu. Jadi kalau Roh Kudus itu mengingatkan tentang satu hal, cepat responi. Kalau dia mengingatkan kesalahan Anda, cepat bertobat. Kalau dia mengingatkan Anda sesuatu untuk Anda lakukan, cepat responi, katakan amin. Karena semakin Anda tidak meresponi, hatimu akan semakin tebal. Ini yang namanya prinsip hati nurani, saudara.
Kalau Anda mengabaikan suara Roh Kudus di hati nurani saudara yang memberikan Anda signal bahaya, contoh Anda itu mau mencuri atau melihat sesuatu yang tidak berkenan, jantungmu akan berdebar-debar, hatimu akan merasa tidak nyaman. Itulah alarm, katakan alarm. Kalau Anda abaikan lalu Anda teruskan perbuatan itu, abaikan lagi dan teruskan, lama-lama suara Roh Kudus itu akan makin pelan, hatimu makin gak peka, sampai di titik hati nuranimu tumpul. Dan disitulah apapun yang kita lakukan, kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, di rumah kita menyembah Tuhan, mungkin semuanya hanya bibir saja, tapi hati kita menjauh. Berarti kalau Alkitab katakan hati kita bisa menjauh, hati itu bisa menjauh, berarti kita itu bisa menjauh sekalipun kita melakukan aktivitas rohani. Perhatikan hati kita. Ada amin?